Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus beserta jajarannya, kemudian bapak-bapak, angku-angku, para tokoh masyarakat yang kita muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah sampai malam yang ke-6 berarti Ibu-ibu ya? Kalau yang puasa hari Senin. Dan alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai malam hari itu awak masih bisa hadir di masjid ini dalam rangka qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam dari bulan Ramadan. Semoga dengan mensyukuri dan tetap mensyukuri, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat, hidayah dan karunia ini, sehingga nanti awak bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ikulah mulai berkurang atau alun Bapak Ibu? Alun ya? Alhamdulillah. Semoga tahun ini bukan berkurang, tapi kalau bisa semakin bertambah enggak ya? Amin ya rabbal alamin. Minimal itu kalau tidak bertambah, minimal tidak berkurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tema kita sudah ditentukan, tinggal kita sampaikan Bapak Ibu. Tema kita itu adalah hal-hal yang merusak ukhuwah. Hal-hal yang merusak ukhuwah atau yang merusak persaudaraan. Yang merusak persaudaraan. Langsung saja Bapak Ibu. Ukhuwah itu artinya persaudaraannya. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Apa saja yang bisa merusak persaudaraan? Yang pertama, yang bisa merusak persaudaraan itu yang paling pertama sekali, awak sebagai kaum muslimin salah paham tentang arti ukhuwah dalam Islam. Jadi yang pertama bagi anak-anak kita yang menulis, yang menyebabkan rusaknya ukhuwah kita sebagai sesama kaum muslimin itu adalah banyak kaum muslimin ini yang salah paham tentang makna ukhuwah itu sendiri. Sebagian kaum muslimin memahami bahwa yang dimaksud dengan ukhuwah, yang dimaksud dengan saudara itu adalah kalau nasab, itu berarti saudaranya. Yang bukan senasab berarti tak saudaranya. Kadang-kadang ada yang memahami kalau sakampungnya berarti saudaranya, kalau beda kampung berarti tak saudaranya lah. Kadang-kadang ada yang memahami kalau lain satu partai jenyo berarti itu saudaranya, kalau lah berbeda partai berarti tak saudaranya lah. Kadang ada yang memahami bahwa kalau lagi satu ormas jenyo, ormas misalkan Muhammadiyah, kemudian NU dan yang lain-lainnya, kalau masih satu ormas jenyo, maka itu adalah saudaranya. Tapi kalau lah beda berarti tak saudaranya. Betul mada itu Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi kenyataan di masyarakatnya itu yang kita dapatkan. Orang kalau lah punya satu kelompok, lah punya satu komunitas, biasanya mereka memahami ini adalah orang-orang yang ada dalam komunitasnya, itulah saudaranya. Tapi kalau lah beda berarti orang itu adalah bukan saudaranya lagi.
Ini pemahaman yang sangat salah dalam memaknai persaudaraan dalam Islam. Lalu pemahaman yang benar dalam Islam tentang persaudaraan itu Bapak Ibu? Yang benar itu adalah bahwa semua orang yang seiman Jawa, semua orang yang seagama Jawa, sama-sama la ilaha illallah Jawa, sama-sama sujud, sama seperti awak sujud, sama-sama beribadah seperti awak beribadah, itu adalah saudara awak, walaupun mereka itu berbeda negara daripada awak, walaupun berbeda bahasanya daripada awak, walaupun berbeda warna kulitnya dari awak, walaupun berbeda segala macamnya dari awak, tapi kalau nyo Islam, kalau nyo beriman, kalau nyo umat Nabi Muhammad SAW, berarti itu adalah saudara awak. Pada itu pemahamannya. Jadi jangan dikotak-kotakkan orang Islam ini, jangan dikotak-kotakkan. Karena sekali lagi memang banyak orang yang pada itu. Mereka memahami kalau satu kelompok J-nya berarti itu adalah saudaranya. Nanti kalau yang berbeda kelompok J-nya berarti nanti dianggap sebagai bukan saudara lagi. Maka nanti mereka banyak memusuhi satu dengan yang lain. Contoh konkretnya saja, misalkan Bapak Ibu, patang misalkan awak pilpres misalkan, berbeda pilihan presiden lah ndak saudaranya, kan ada itu. Berbeda partai lah ndak saudara lah. Orang-orang yang dalam partainya itu adalah saudaranya, tapi kalau lah berbeda partai berarti orang lain itu bukan saudaranya lagi. Sehingga nanti mereka menggibah, mereka menggunjing, mereka tidak menghormati, mereka kemudian bahkan memfitnah. Itu sebagai wujud yang nyata mereka itu sudah meyakini bahwa orang di luar partai itu bukan lagi saudaranya. Dan itu yang sangat kita khawatirkan. Itu yang sangat kita sayangkan, bahwa sebahagian masyarakat kita memahami bahwa orang saudaranya itu hanyalah orang-orang yang satu komunitas saja. Sehingga nanti kalau ada komunitas yang lain, mereka gampang untuk memusuhi, gampang untuk menyakiti, gampang untuk tidak menghargai. Kadang dulu ada Bapak Ibu di masyarakat yang ketika ada bantuan, misalkan bantuan untuk satu kampung, misalkan satu desa, kemudian ketika diberikan kepada orang-orang yang ada di kampung tadi, dipilah-pilihnya. Ketika ada orang yang bukan dari orang kampungnya, maka kemudian mereka mengatakan, si anu itu tidak orang kampung awak, ini pendatang, tidak usahlah diagi, tidak usahlah diberikan perhatian. Ini termasuk bentuk pemahaman orang yang salah tentang persaudaraan. Padahal sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi orang itu kalau nyo Islam Bapak Ibu, inyo beriman, inyo umat Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah saudara awak, harus awak perlakukan sama dengan orang-orang Islam yang lain, dengan keluarga awak, dengan orang yang dekat dengan awak, harus diperlakukan dengan sama. Awak boleh berpartai, awak boleh masuk ke ormas, awak boleh mengambil satu kelompok, kemudian yang lain masuk ke kelompok yang lain. Awak boleh berbeda mazhab satu dengan yang lain. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita jadikan kelompok ormas, kemudian mazhab yang kita anut itu sebagai ajang untuk memusuhi kelompok-kelompok yang lain. Ini yang salah. Ini yang salah. Di zaman Nabi, kaum muslimin itu atau para sahabat itu berkelompok-kelompok atau tidak Bapak Ibu? Berkelompok. Ada namanya muslim muhajirin, ada namanya muslim ansar. Kalau muslim muhajirin maknanya Bapak Ibu, orang Islam yang datang dari Makkah hijrah ke Madinah. Itu namanya muslim muhajirin. Kalau muslim ansor berarti adalah orang-orang Madinah sendiri yang masuk Islam, yang nanti menyambut kedatangan orang-orang muhajirin dari Makkah. Itu namanya muslim ansor. Nanti ada lo muslim suku Aus, nanti ada lo muslim suku Khazraj. Tidak masalah, Nabi membiarkan saja model itu. Jadi berkelompok-kelompok boleh dalam Islam, berpartai, awak masuk ke ormas,
awak memiliki partai dan semacamnya, itu diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita jadikan kelompok ini untuk sebagai kendaraan untuk memusuhi kelompok-kelompok yang lain. Itu yang berang bana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu cerita Bapak Ibu, dua orang sahabat, yang pertama Muhajirin, yang kedua Ansor, bacaka. Dua orang bacaka, yang satu Muhajirin, satu Ansor. Kecil orang Muhajirin ini memanggil kawan-kawannya, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, kasihlah kalian bantu aku untuk membunuh orang Ansor ini. Kecil orang Ansor mau itu, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor, kasihlah kalian bantu aku untuk membunuh orang-orang Muhajirin. Maka ketika itu tadanga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pai kalau kasih, kemudian Nabi itu memerah wajahnya, kemudian Nabi berang. Kata Nabi SAW, abidakwal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Apakah kalian menggunakan kelompok-kelompok itu, yaitu Muhajirin dan Ansor ini, sebagai kendaraan untuk bermusuhan satu dengan yang lain, padahal aku masih hidup di tengah-tengah kalian? Kata Nabi SAW, innaha min jahiliyah, ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Innaha madinun, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk, yang sangat-sangat busuk perbuatan seperti ini. Jadi berkelompok silahkan, tak masalah. Bapak Ibu, ada yang masuk Muhammadiyah silakan, ada yang masuk NU silakan. Kalau partai misalkan partai A, partai B silakan. Tapi kalau dijadikan semua kelompok itu untuk memusuhi orang-orang yang di luar kelompok awak, itu yang dimaksud dengan perangai jahiliyah. Orang jahiliyah dulu model itu. Tapi dalam Islam, Nabi kemudian mengajarkan bahwa silahkan berkelompok-kelompok, silahkan berpartai, silahkan bermazhab, tapi jangan digunakan mazhab kelompok ini untuk saling memusuhi satu dengan yang lain. Karena semua awak itu adalah dipersaudarakan oleh Allah, bukan karena kelompok, tapi karena awak sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Yang menjadikan mereka itu bersaudara, keimanan mereka. Asalai ada keimanan dalam diri mereka, asalai orang Islamnya Bapak Ibu, maka mereka adalah saudara awak, harus diperlakukan dengan sama, baik ini satu kelompok dengan awak atau bukan. Itu yang menjadikan titik temu kita itu adalah bukan bahasa, bukan negara, bukan kelompok, tapi yang menjadikan titik temu kita itu kapan orang lain itu menjadi saudara awak, kalau mereka sama-sama beriman dengan awak. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaudara karena keimanan itu lebih kuat dibanding bersaudara karena persaudaraan darah. Maksudnya Bapak Ibu, ada orang bersaudara beradik kakaknya, tapi yang satu muslim, satu non muslim. Nah, kemudian ada orang lain misalkan yang dia sama-sama muslim tapi bukan beradik kakak, berbeda negara, barangkali berbeda negaranya. Kira-kira mana yang lebih kuat hubungan persaudaraannya Bapak Ibu? Yang lebih kuat itu adalah hubungan sesama muslim, walaupun berbeda negara, berbeda asal muasalnya. Tapi kalau mereka itu sesama muslim, sama-sama muslimnya, maka mereka ini lebih kuat hubungan persaudaraannya daripada dia bersaudara tapi yang satu muslim, yang satu non muslim. Dulu di zaman Nabi kan model itu. Ada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu membunuh saudaranya gara-gara berbeda keyakinan. Di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berperang dalam perang Badar, kemudian saudaranya kafir, kemudian tertangkap dan dijadikan sebagai tawanan perang. Kata Mus'ab bin Umair kepada sahabat yang menangkap saudaranya tadi, saudara kandungnya, wahai fulan, minta dari saudara ambo eko
fidyah, bukan fidyah, tebusan yang sangat besar karena orang tuanya sangat kaya raya, sangat kaya raya. Kata saudaranya tadi, bapak, wahai Mus'ab bin Umair, apakah seperti ini engkau memperlakukan saudara kandung sendiri? Kata Mus'ab bin Umair mengatakan, bapak, engkau bukan lagi saudaramu. Yang saudara ambo itu adalah orang yang menangkap engkau itulah yang saudaramu. Sedangkan engkau yang bukan seagama dengan ambo, yang memusuhi ambo, yang kemudian memerangi kaum muslimin, bukan lagi sebagai saudara. Jadi sekali lagi bapak, pemahaman harus benar tentang persaudaraan dalam agama Islam. Jadi dipecah-pecah kaum muslimin. Jangan dipecah-pecah kaum muslimin. Asal lai berimannya, asal lai Islamnya, asal lai satu agama dengan awak, berarti mereka itu adalah saudara awak sebagai sesama kaum muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut sampai jemara Bapak Ibu. Yang kedua, pemahaman juga sebagian masyarakat awak yang agak keliru itu adalah kita kadang-kadang meyakini Bapak Ibu bahwa amalan-amalan sunnah lebih afdol daripada berbuat baik kepada saudara, sehingga nanti orang-orang Islam lebih cenderungnya suka melakukan amalan-amalan sunnah dari memperhatikan membantu saudaranya sesama kaum muslimin. Contohnya misalkan pada itu ada saudara awak miskin mana, misalkan tetangga awak miskin mana, kemudian awak punya pitih untuk cukup untuk pergi umroh. Kira-kira mana yang lebih afdol Bapak Ibu? Pergi umroh rancaknya dengan pitih tadi atau membantu saudara awak? Biasanya yang mana Bapak Ibu? Yang rancak yang mana biasanya? Biasanya orang-orang lebih memilih pergi umroh sajalah. Masalah saudara inyo miskin tak ada yang dimakan, itu tasarainya bisa mencari surang. Tapi yang jelas ambo pai umroh. Umroh itu banyak pahalanya, solat di Masjidil Haram, solat di Masjid Nabawi, kemudian banyak pahala-pahala yang lain akan didapatkan. Nah, pemahaman yang seperti itu ternyata tidak benar. Pemahaman yang seperti ini ternyata tidak benar. Kalau dalam kondisi saudara kita itu membutuhkan bantuan, sangat-sangat membutuhkan bantuan, kemudian di sisi lain awak bisa membantunya, dan di sisi lain awak punya keinginan untuk melakukan ibadah sunnah yang lainnya, maka serancaknya Bapak, lebih rancak membantu saudara daripada memperbanyak amalan-amalan sunnah yang lain. Nah, kadang masyarakat kita ini orang menilai orang yang soleh itu yang rajin sholat sunnah, yang rajin puasa sunnah, yang rajin ibadah sunnah. Itu tidak salah, Cuman nanti sekiranya Bapak, kalau ada orang yang rajin puasa sunnah, rajin beribadah tidak tapi menyepelekan saudaranya, meninggalkan saudaranya dalam keadaan menderita, tidak dibantunya saudaranya, orang ini dipertanyakan kesolehannya. Kenapa? Karena dalam Islam aturannya waktu itu bahwa membantu saudara itu Bapak lebih afdol daripada sholat sunnah yang kita kerjakan. Lebih percaya Bapak Ibu? Insya Allah kan? Ada sebuah hadis, kalau Bapak Ibu tidak percaya, ada sebuah hadis. Kata Nabi SAW, la an amsya ma'aki fi hajatin. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih, ambo berjalan dengan saudaramu ma'aki fi hajatin, untuk memenuhi kebutuhannya. Saudara ambo butuh bantuan, kemudian kata Nabi SAW, ambo pai berjalan untuk menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan kebutuhannya. Ahabbu ilayya, itu lebih ambo sukoi, kata Nabi SAW, min an a'takifa fi masjidi hadza syahran, daripada melakukan i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Tadi amalannya Bapak Ibu, membantu saudara sekali, saudaraku banyak, selagi itu orang Islam, itu adalah saudara awak, datangnya ke awak kemudian minta tolong, awak tolongnya sekali Bapak. Barangkali cuma butuh 5 menit, barangkali cuma butuh 1 jam, barangkali 2 jam atau seterusnya,
awak bantunya menyelesaikan masalahnya, itu kata Nabi SAW lebih afdol daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. 1 bulan i'tikaf di Masjid Nabawi, kira-kira gadang atau ketek pahalanya Bapak Ibu? Ya gadang pahalanya. Solat di Masjid Nabawi itu dilipat kalikan sebanyak 1000 kali lipat. Untuk satu solat yang kita kerjakan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali lipat. Itu sekali solat. Bayangkan kalau sebulan. Kemudian Nabi i'tikaf loleh. I'tikaf itu berarti tidak keluar dari Masjid Nabawi selama 1 bulan, ibadah saja kerja di Masjid Nabawi. Ternyata amal yang seperti ini ikut tidak lebih disukai oleh Nabi SAW daripada membantu saudara muslim walaupun hanya membantu 1 kali bantuan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya membantu saudara itu Bapak, lebih afdol daripada awak banyak melakukan ibadah sunnah. Daripada ibadah sunnah. Ada sebuah cerita Bapak, cerita itu luar biasa ya. Itu cerita itu mimpi dari salah seorang ulama dari Saudi Arabia, masih hidup beliau Bapak. Beliau menceritakan mimpinya itu di YouTube. Kata beliau, ambo bermimpi bersebutnya Nabi. Nabi. Dalam mimpi beliau bersebutnya Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, kata Nabi SAW, wahai fulan bin fulan, pergilah engkau ke kampung ini, disebutkan nama kampungnya. Kemudian carilah seseorang yang namanya fulan bin fulan. Cari orang yang namanya fulan bin fulan. Kemudian akbiruhu atau balik alaihi salam, sampaikan salam mampu ke orang tadi. Kemudian wa akbirhu, dan beritahu dia bahwa dia adalah min ahlil jannah, dia adalah penduduk surga. Jadi ulama tadi bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi menyuruh ulama tadi untuk pergi ke sebuah kampung, mencari seseorang untuk menyampaikan ke orang tadi bahwa orang itu adalah penduduk surga, dan Nabi menitipkan salam kayaknya. Itu mimpinya. Maka kemudian ulama itu setelah mimpi tadi nyupai dengan kawan-kawannya ke kampung yang disebutkan oleh Nabi, dicari orang yang disebutkan namanya. Setelah bertemu je orang tadi Bapak dengan orang yang disebutkan dalam mimpi, maka kemudian takajublah orang tadi. Takajub, baru sampai ulama datang menemuinya. Ternyata kata ulama tadi menyampaikan mimpinya kepada orang tadi, wahai fulan bin fulan, aku bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi menitipkan salam untuk engkau. Menitipkan salam untuk engkau. Maka beliau kemudian mulai menangis. Pak, kok sampai Nabi menitip salam? Awak bermimpi saja tak ada sebut yang Nabi. Kok sampainya dapat salam dari Nabi. Kemudian kata beliau melanjutkan, dan Nabi memberitahu engkau adalah salah seorang penduduk surga. Baraka senang hatinya. Dia menangis, dia sujud syukur. Kemudian bertanyalah imam tadi atau ulama tadi ke orang tadi. Kata ulama ke Bapak, kalau boleh tahu amalan yang engkau kerjakan sehingga ambo disuruh dek Nabi menyampaikan salam, kemudian memberitahu engkau salah satu penduduk surga. Amalan yang kau kerjakan. Kata orang tadi dengan data dia mengatakan, ambo demi Allah, ambo tak jauh tinggalnya dari Makkah Al-Mukarramah, hanya sekitaran 90 km dari Makkah Bapak. Tapi seumur hidup alun pernah nyu haji, alun pernah nyu umrah. Padahal dia orang Makkah asli. Orang Makkah asli orang Makkah. Tapi alun pernah nyu haji, alun pernah nyu umrah. Maka kemudian kaget loh imam tadi. Bagus sampai mulai itu. Maka kemudian ditanyakan lagi, atau adakah engkau melakukan amalan-amalan yang lain yang kira-kira itu yang menjadi penyebab engkau mendapat salam dari Nabi SAW, mendapatkan berita gembira engkau penduduk surga? Kata orang tadi dipikir-pikirnya, Allah amalan yang aku kerjakan. Ini solat tahajudnya tidak banyak, ini membaca Al-Qurannya tidak banyak. Kemudian dia katakan, barangkali amalan yang menjadikan ambo itu dijamin masuk surga oleh Nabi, ambo punya tetangga. Tetangga itu meninggal suaminya, ditinggalkannya istrinya, kemudian anak-anaknya banyak dan umur anaknya masih ketek-ketek.
ketika suaminya meninggal dunia, ikut tetangga, bukan ada hubungan tali darah, enggak, hanya sekedar tetangga saja. Suaminya meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih kecil. Maka ketika suaminya tadi meninggal, otomatis yang mencarikan nafkah tidak ada lagi Bapak, maka dia bersumpah dalam dirinya. Sumpahnya itu Bapak, demi Allah, setelah suaminya meninggal dunia, ambo akan membagi dua setiap hasil dari kerja yang ambo dapatkan. Padahal kerajuannya cuma kerajo serabutan saja, kerajo serabutan. Orang tadi kerajuannya cuma serabutan, dapat sehari sekian, misalkan 100.000 kalau dewa ya, 100.000. Kemudian katanya, demi Allah, kalau nanti kalau ambo mendapatkan hasil dari usaha yang ambo yang kerajukan, maka akan ambo bagi dua, yang separuhnya untuk tetangga ini dengan anak-anaknya, yang separuh lain untuk ambo dan keluargamu. Itu sumpahnya dalam diri. Kata ulama tadi, wahai fulan, ikulah amalan yang menjadikan engkau dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dari situ Bapak, bahwa kadang-kadang awak memahami siapa orang yang paling rancak ibadahnya, yang paling rajin ke masjid, siapa orang yang paling ahli ibadah, yang banyak solat sunnahnya, yang bolak-balik baik haji baik umrah, yang banyak membaca Al-Quran, yang banyak zikirnya, tidak salah. Cuman kalau sampai nanti Bapak, orang-orang ini rajin beribadah tapi saudaranya tidak diperhatikannya, maka ibadah-ibadah yang dikerjakan ini dipertanyakan. Jadi sekali lagi ingin kita sampaikan bahwa yang namanya membantu saudara itu Bapak, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah SWT daripada amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan. Jadi itu harus ada dalam prinsip hidup bahwa biarlah membantu saudara daripada awak banyak melakukan ibadah sunnah. Kalau sekiranya ada ya, di satu sisi harus mengerjakan ibadah sunnah, di sisi lain di waktu yang sama kita harus membantu saudara, maka lebih dahulukanlah membantu saudara daripada mengerjakan ibadah sunnah. Pada itu pemahamannya, supaya awak itu persaudaraan awak itu semakin baik satu dengan yang lain. Lah barang ini Bapak Ibu, hampir 30 menit ya. Terakhir barangkali yang membuat persaudaraan kita itu rusak yang berikutnya Bapak. Kalau yang kedua tadi anak-anak kita, yang kedua itu adalah salah paham dalam memaknai ibadah-ibadah sunnah. Mereka meyakini bahwa ibadah-ibadah sunnah lebih afdol daripada membantu saudara sesama muslim. Sehingga mereka nanti orang-orang Islam kok lebih cenderung sukanya beribadah saja, tapi saudaranya disepelekan, saudaranya dibiarkan menderita. Ini tidak suka membantu sesama kaum muslimin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa persaudaraan itu bisa rusak atau persaudaraan sesama kaum muslimin itu bisa rusak Bapak? Karena mereka suku perselisihan satu dengan yang lain. Suku berselisih, suku batangka satu dengan yang lain. Tiba bulan Ramadan nya batangka loh. Yang dipatangkakan Bapak antara puasanya yang hari Senin dengan hari Selasa, batangka loh. Nanti kalau tiba hari raya batangkal boleh, yang dipatanggakan bilo rayanya batangkal boleh. Nanti ketika solat batangkal yang dipertengkarkan antara kunut je indak, antara membaca bismillah je indak. Jadi batangkal itu kesukaan dari kaum muslimin. Kadang memang ada orang yang suka mengumpul-ngumpuri. Jadi biasanya Bapak, orang itu semakin dangkal ilmu pengetahuannya tentang agama, semakin sukunya batangka-tangka. Maka baik caranya supaya awak tidak batangka-tangka tu Bapak, pahami diri awak. Kalau rasa-rasanya ilmu awak sakit, jangan suka membicarakan hal-hal yang diperselisihkan. Diam saja, banyak sebelum mendengar. Tapi kalau awak orang yang berilmu, silakan ajarkan kepada yang lain. Kita cari ulama-ulama waktu Bapak, ribuan masalah
yang dipertengkarkan, ribuan masalah yang diperselisihkan oleh mereka satu dengan lain, antara mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lain-lainnya. Tapi apakah mereka bertengkar satu dengan yang lain, Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Padahal ribuan masalah yang mereka berselisih, tapi mereka itu tetap bersaudara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka mengetahui perselisihan dan mengetahui adab-adab dalam perselisihan. Nah, kalau orang Islam zaman kini tidak, asal tangka saja. Nah, jadi ini yang menyebabkan mereka itu kemudian suka bertengkar satu dengan yang lain, sehingga mengakibatkan permusuhan, hilangnya persaudaraan satu dengan yang lain. Barangkali itu Bapak Ibu, sebenarnya banyak ya masalah-masalah yang bisa menyebabkan rusaknya persaudaraan satu dengan yang lain. Tapi barangkali itu diantara yang bisa kita sampaikan yang merusak persaudaraan. Yang pertama itu adalah adanya salah paham tentang sia saudara itu sebenarnya. Yang kedua, salah paham tentang ma yang afdal, apakah ibadah sunnah atau membantu saudara, sehingga banyak yang membiarkan saudaranya lebih mementingkan ibadah sunnah. Sebagai contoh, mohon maaf Bapak, membeli sajadah untuk masjid atau untuk imam, kira-kira ma yang lebih penting Bapak Ibu daripada membantu orang-orang miskin? Mana yang lebih afdal Bapak Ibu? Mana yang lebih afdal? Membeli sajadah sebanyak-banyaknya untuk masjid daripada membantu orang-orang fakir miskin. Mana yang lebih afdal Bapak Ibu? Lebih afdal membantu tadi. Jadi sajadah pun tidak perlu banyak-banyak. Seperti mohon maaf, misalkan disko sajadah untuk imam sampai 5 ringgit misalkan, tidak perlu sebanyak itu benar. Jadi kalau kita memahami persaudaraan, insya Allah kita akan lebih mendahulukan ma yang lebih layak untuk didahulukan daripada yang tidak seharusnya dikerjakan. Nah, itu kalau awak benar pemahaman awak tentang persaudaraan dalam agama Islam. Kemudian yang terakhir tadi, bahwa yang mengakibatkan orang ini rusak persaudaraan itu adalah karena banyak di antara mereka yang dangkal ilmunya terhadap agama Islam, sehingga mudah terpancing untuk memusuhi satu dengan yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.